iQOO 11 di tahun 2025 ini harganya udah murah banget. 50% lebih murah dari pas rilis, padahal baru 2 tahun umurnya. So, apakah HP ini masih oke untuk dibeli buat gaming? Mari kita langsung review si iQOO 11 di tahun 2025. Nama gue Stanley Tech dan mari kita langsung aja review si iQOO 11. Yang pertama, kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper atau ingin lihat yang lain-lain, semuanya ada linknya di deskripsi video ini. Harga yang pertama kita bakal bahas sama spek. Harga sendiri gue beli ini tuh di harga segini, yap, hanya 5,1 jutaan aja. Dan gue tuh ini belinya kondisinya lumayan mulus, terus full set X resmi. Ini boxnya seperti ini. Masih nggak ada masalah juga HP-nya, dan ini tuh yang varian 16GB RAM dengan internal storage sebesar 256GB. Terus untuk speknya sendiri, dia tuh pakai chipset Snapdragon 8 Gen 2, terus dia punya layar sebesar 6,78 inci kan, LTPO AMOLED 144Hz UFS 4.0, dan punya baterai sebesar 5000 mAh baterai, bisa fast charging sampai 120 watt tapi nggak ada wireless charging. Speknya menurut gue sih masih super fleksibel banget di tahun 2025 sekalipun. Terus bagaimana untuk si desain dan display HP ini? Desain belakang sendiri gue bisa bilang ini lebih berkarakter ya sebenarnya daripada si iQOO 12 atau iQOO 13. Garisan BMW-nya lebih panjang dan belakangnya itu dari fake synthetic leather. Gue sih ini lumayan suka, walaupun gue masih lebih prefer minimalis iQOO 12, tapi di iQOO 11 ini cukup oke lah, desain belakangnya bagus. Dan juga dia HP-nya lumayan tipis, nggak setebal kayak iQOO 12. Sedangkan untuk layar depan dia udah pakai dual display, udah modern, tapi memang bezelnya sendiri dia masih belum simetris. Jadi bezel bawah masih lebih tebal daripada bezel kanan kiri atas. Tapi overall sih udah cukup modern lah menurut gue nggak bakal komplain. Dan untuk si visibilitas di bawah sinar matahari, kita bisa lihat ya, ini brightness HP ini sayangnya nggak bisa terang banget. Jadi di kondisi itu cahayanya cloudy sekalipun, nggak terang banget, itu masih agak gelap. Jadi ya seperti itulah. Masih usable sih menurut gue, tapi nggak sebagus kayak iQOO yang baru-baru ini. Kayak iQOO 12 even masih lebih bagus di iQOO 12. Gimana untuk display sendiri? Display sendiri juga menurut gue udah cukup bagus. Di harga 5 jutaan sekarang setara lah dengan HP 5 jutaan zaman sekarang. Kayak Poco 14T, Xiaomi 14T atau Poco X7 ya. Setara lah gue bisa bilang. Layarnya bagus, vibrant, enak dilihat, view angle bagus, dynamic range oke, dan dia juga bisa gelap banget tanpa sakitin ke mata. Udah bagus lah layarnya. Haptic juga ini nggak kalah bagusnya, powerful, enak, dan satisfying banget buat dipakai ngetik. Ini high quality ya, jadi suaranya tuh kayak pak-pak bukan bes-bes. Kalau bisa mau dibandingin sama iQOO 12 sih, nggak ada bedanya gue bisa bilang. Sama persis untuk hapticnya sih. Dan bagaimana untuk speaker dan audio dari headphone jack to Type-C-nya. Jadi kita pertama bahas untuk headphone jack dulu ya. Kalau dia nggak ada headphone jack, gue pakai converter dan gue coba pakai IEM Tangzu Xuan New. Itu gue coba pakainya tuh di volumenya sekitar 60% aja udah cukup keras, yang lumayan impresif, dan suaranya gue bisa bilang ini bagus. Dia suaranya lebih ke arah balance ya untuk pakai IEM, jadi ngebalancein semua IEM lebih natural. Soundstage oke, sibilance nggak ada masalah. Separasi cukup bagus tapi tetap nggak desktop level, dan overall suara sih nggak ada masalah. Dan untuk speaker sendiri ini menurut gue direksinya berbeda dengan iQOO 12. iQOO 12 kan lebih ke balance, detail, ini lebih ke bassy dan soundstage gue bisa bilang. Detailnya masih aja, cuma nggak sedetail iQOO 12, dan soundstage juga bagus, tapi separasinya memang agak sedikit narrow, separasi instrumennya. Tapi overall sih speakernya masih oke banget, dan full volume juga bisa keras. Oke, jadi seperti itu untuk speaker testnya, dan biometriknya sendiri gue hampir lupa yang nggak bahas. Biometrik dia pakai optical fingerprint, cuma karena ini HP Cina posisinya tai banget ya, seperti biasa di bawah banget, kurang natural, tapi at least kecepatannya dia cukup cepat. Nggak secepat kayak HP zaman sekarang yang 5 jutaan, tapi cukup cepat dan reliable lah. Gue sih nggak ada masalah banget.
Terus untuk si kamera quality dia kamera belakang menurut gue cukup oke, setupnya triple kamera, main kamera 50 megapiksel, ada OIS, dan kamera kedua itu 12 megapiksel periscope 2x optical zoom. Well, bukan periscope ya, itu telefoto maksud gue. Dan kamera ketiga itu 8 megapiksel ultra wide, sedangkan kamera depan dia ada di 16 megapiksel dan dia bisa nge-record sampai resolusi 1080p 30 fps untuk kamera depan, 60 fps maksud gue, dan kamera belakang bisa sampai 8K 30 fps. Jadi kamera belakang sebenarnya sih star of the show-nya dari main kamera ya. Sayang banget nggak kayak di iQOO 12 yang tiga-tiganya kameranya mantep. Di sini memang agak lemah karena kamera yang bagus menurut gue hanya dari main kamera aja. Ya bisa dilihat aja langsung ini dari si hasil fotonya. Main kamera ultra wide sama telefoto. Main kamera menurut gue bagus banget. Ultra wide sama telefoto sih juga nggak kalah bagusnya, cuma gue rasa agak sedikit less detail dan agak sedikit kurang bagus sih dynamic range-nya untuk telefoto sama si ultrawide, tapi overall tiga-tiganya sih masih oke, tapi star of the show-nya seperti gue bilang dari si main kameranya. Dan kalau misal untuk foto selfie juga ini cukup bagus, foto di belakang sinar matahari, dan dynamic range-nya memang nggak ada, tapi at least bisa nangkep muka gue lah ya, muka gue nggak jadi putih doang gitu. Detailnya bagus dan smoothing juga nggak parah banget, so that's pretty good. Sedangkan untuk video recording dia bisa nge-record sampai resolusi 8K 30, tapi sih gue nggak pernah rekomen ya, even di HP flagship zaman sekarang yang 20 jutaan, itu sih masih gimmick banget. Mendingan di 4K 60 aja atau di 4K 30. Dan HP ini support di 4K 60 dan 4K 30, tapi sayangnya video recordingnya 4K 60 dan 30 dia nggak bisa gonta-ganti lensa guys, hanya bisa pakai main lens aja. Jadi ya, ini dia sampel video recordingnya pakai resolusi 4K 60 dan 4K 30. Check it out. Oke, jadi ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 fps di iQOO 11, dan surprisingly stabilisasi oke ya, ini di kamera ternyata bagus ya stabilisasinya ini di 4K 60 kayak gini. Langitnya emang cloudy jadi wajar, susah dapet dynamic range bagus seperti itu ya langitnya. Ya, dan kita kalau mau coba ganti ke 4K 30 langsung aja kita ganti. Oke, 4K 30 seperti ini, dan sepertinya yap nggak bisa gonta-ganti lensa juga ya. 4K 30 itu nggak bisa ganti ke ultra wide, cuma gue nggak tahu bisa ganti ke telefoto atau enggak. Oh enggak, jadi ya sayang sekali nggak bisa ganti ke telefoto juga ya. Tadi gue zoom 2 kali nggak rubah lens. 4K seperti ini, 4K 30 lebih enteng, dan stabilisasi kayaknya sama ya. Saya langsung aja kita kasih game performance yang menurut gue bagus juga loh ini. Oke, walaupun kameranya memang gak sebagus HP 5 jutaan zaman sekarang, tapi bisa dibilang aspek satu ini dari gaming performance yang menurut gue nomor satu. Di harga 5 jutaan ini sih terbaik, hands down. Oke, jadi HP ini pakai chipset Snapdragon 8 Gen 2, yang gue bisa bilang one of the best chipset. Well, Snapdragon 865 sih masih di best ya, tapi Snapdragon 8 Gen 2 sih gak kalah bagus ya menurut gue. Gak sepanas 8 Gen 1 dan 8 Elite lah, at least. Dan gue tes seperti biasa, bisa kita lihat di B-roll, gue tes main game Wuthering Waves. Kalau misalnya kalian ingin lihat lebih detailnya, tesnya bisa visit channel ketiga gue juga udah taruh linknya di deskripsi. Itu gue tesnya bakal lebih detail dan bakal lebih lama. Game performance sendiri gue di setting Wuthering Wave-nya di max setting, dengan FSR-nya gue matiin, bisa kita lihat performance-nya nggak ada masalah ya. Ada sedikit stutter, tapi itu sih lebih ke loading asetnya, dan performance cukup bagus. Dia sebut banget, nggak ada stutter karena RAM-nya besar, dan responsif, nggak ada masalah, enak banget. Cuma memang setelah 12 menit main bakal ada thermal throttling dan layarnya bakal ngedim. Itu yang di iQOO 12 nggak ngedim ya. Kalau di iQOO 11 sayangnya ngedim dan memang jadi lumayan gelap sih. Kalau misalnya kalian main di luar, kerasa si dim layarnya tuh. Tapi sih masih oke menurut gue. Dan untuk main Bandori ini agak aneh, itu lihat di B-roll. For some reason aspek rationya 16:9 ya, bukan full aspek ratio HP ini. Tapi sih ya mungkin gak tahu kenapa, mungkin kalian tahu kenapa alasannya. Tapi untuk gameplaynya sendiri gak ada masalah, responsif, touch-nya enak, no problem. Enak banget, kayak di HP-HP Google atau iPhone lah, mantap. Terus untuk si UI experience, nah UI sendiri kalau misalnya kita ke setting, ini UI-nya sudah disupport sampai Android 15 ya. Cuma gue kurang tahu apakah HP ini bakal support Android selanjutnya. Karena kalau misalnya gue lihat di website, si iQOO tuh cuma bilang ini masih disupport. Cuma nggak tahu selama apa. Mungkin yang kalian lebih tahu bisa komen di bawah ya. Tapi sih harusnya ini masih disupport lah, at least sampai Android 17 sih menurut gue. Dan bagaimana untuk si day-to-day performance HP ini? Day-to-day performance menurut gue sih nggak ada bedanya sama kayak iQOO 12 atau iQOO 13 sekalipun. Smooth, multitasking enak, kalian lempar apapun ke HP ini, smooth, kenceng, dan nggak ada masalah. Jadi untuk day-to-day ini masih mantap sekali. Dan juga untuk DRM info yang pastinya dia Wi-Fi L1, nggak ada masalah.
Dan last but not least, mari kita langsung aja bahas bagaimana untuk battery life-nya. Ini baterainya besar ya, ada di 5000 mAh baterai. Tapi kalian harus keep in mind kalau misalnya beli iQOO 11 atau HP gaming in general, yang umurnya udah setahun 2 tahun, kayak HP ini kan umurnya udah 2 tahun lebih malah ya. Yang pastinya baterainya bakal lebih turun, si battery health-nya tuh bakal lebih cepat turun daripada HP-HP biasanya, karena HP gaming yang pasti dipakai gaming, cepat panas, merusak battery health. Seperti itu kan. Jadi biasanya umur battery health buat HP gaming lebih boros daripada HP biasa. Sorry, itu ada suara motor kampungan. Sorry about that. Nah, battery health sendiri ya. Battery health sayangnya kalau di HP ini nggak kayak di iQOO 12, kalian nggak bisa lihat battery health-nya. Jadi kalau misalnya kita ke battery, di sini hanya ada battery style, usage status, nggak ada ya. Jadi nggak ada setting untuk lihat si baterainya sendiri gitu. Sayang sekali, battery saver nggak ada. Tapi untuk baterai sendiri sih gue bisa bilang ini kerasa memang udah nggak sebagus yang pas awal. Tapi masih oke. Untuk dipakai harian 1,5 hari masih bagus. Kalau misalnya kalian pakai gaming enteng gitu ya, 1 hari masih oke lah. Gue waktu itu tes di gaming test di channel ketiga gue. Itu gue main sekitar 20 menitan, baterai itu turun sekitar 20% di maksimum setting dan monster mode. Masih acceptable lah ya bisa dibilang. Jadi ya, baterai sendiri masih oke, tapi kalau misalnya mau dibandingin sama HP zaman sekarang gitu ya, kayak iQOO 12 atau 13 ya pastinya masih lebih tahan di HP tersebut karena degradasinya nggak separah HP ini. Itu harus keep in mind aja. Sebenarnya baterainya oke sih di 5000 mAh baterai. Bagus banget malah, cuma kalau ini HP bekas jadi udah kerasa umurnya. That's it. Tapi dia charging speed-nya kan 120 watt, jadi 0-100 absolutely fast. Itu gue ngecas dari 15% ke 100% hanya butuh waktu 15 menit. Fucking insane. Jadi ya, no problem sih. Dan yang terakhir, sebelum kita masuk ke konklusinya, yaitu dari kelemahan. Apakah HP ini ada kelemahan? Sebenarnya untuk HP gaming sih nggak ada kelemahan ya. Tapi untuk HP all-rounder, kelemahan satu ya dari kameranya. Menurut gue di harga 5 jutaan sih masih banyak HP lain yang kameranya lebih bagus dari HP ini. Tapi hanya itu aja menurut gue. Jadi untuk konklusinya, apakah gue rekomen kalian beli iQOO 11 di tahun 2025 yang sekarang harganya pretty much setengah harga pas rilis. Buat para gamer, absolutely recommend banget. Performance-nya mantep, kalau misalnya kalian main game berat sekalipun ini gak ada masalah. Apalagi kalau ditambah kipas ya, makin mantep lagi. No problem buat main game, bagus walaupun layarnya agak sedikit ngedim kalau anget, tapi masih playable, masih gak ada stutter. Dan untuk all-rounder, kalau bisa kalian masih oke sama kameranya, menurut gue sih kayak HP 3 jutaan ya, atau 4 jutaan, foto kameranya maksud gue. Kalau video sih masih bagus, tapi fotonya kayak HP-HP yang 4 jutaan, 3 jutaan. Kalau bisa kalian gak apa-apa sama hal tersebut, sure, go for it. Jadi ya, itu dia konklusi gue. Dan seperti yang gue bilang di awal video, kalau misalnya kalian mau beli semua dari wallpaper, HP, kalian ingin visit semua, gue bakal taruh semua linknya ada di deskripsi. Cuma sekitar videonya, thank you for watching, dan ya, jangan lupa dan subscribe, kita ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Bye.